Halo semua, perkenalkan nama saya Salvatore Bravo dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kinematika pada fisika. Oke, jadi kinematika merupakan cabang ilmu fisika yang membahas atau mempelajari mengenai bentuk-bentuk gerak pada suatu partikel. Jadi kita hanya akan berfokus pada bentuk geraknya itu seperti apa. Suatu partikel itu bergerak lurus kah atau bergerak melingkar kah atau seperti apa, itu akan kita pelajari di kinematika ini. Dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai 4 topik, yakni GLB, gerak lurus beraturan, GLBB, gerak lurus berubah beraturan, GMB, gerak melingkar beraturan, dan GJB, gerak jatuh bebas. Kita mulai dari yang GLB terlebih dahulu. Oke. Jadi kita punya suatu partikel di sini. Lalu pada saat kita memberinya suatu kecepatan linear, ya, mungkin ya, misalkan 2, lihat. Nah, partikel tersebut akan bergerak secara konstan dengan kecepatan 2 gitu. 2 satuan per second ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat pada grafik juga dia menjelaskan bahwa pada saat T-nya sama dengan 0, kecepatannya adalah 2. Dan pada saat T-nya sama dengan 10 pun, kecepatannya pun tetap 2. Gitu. Jadi kecepatan linearnya konstan. Nah, ketika benda bergerak dengan kecepatan linear yang konstan, dengan lintasan yang adalah lurus, maka benda tersebut dikatakan sebagai gerak lurus beraturan. Nah, kenapa bisa konstan? Karena tidak adanya percepatan. Gitu. Kalau misalkan ada percepatan, maka nanti berbeda lagi halnya. Oke, itu akan kita bahas nanti di GLBB. Oke, di sini kalau misalkan ya kita kasih kecepatannya misalkan 4. Nah, lihat dia sama aja. Jadi kalau kecepatannya mau dinaikin pun ya, kecepatan awal mau kita naikin pun tetap sama. Gitu. Dia akan tetap bergerak konstan karena tidak adanya percepatan yang bekerja pada partikel tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk yang kedua, itulah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, jadi pada saat suatu benda kita beri kecepatan awal yaitu adalah misalkan ya 2. Nah, dengan suatu percepatan nih, percepatannya adalah misalkan 1,2. Oke, kita lihat. Nah, ternyata benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan. Atau dalam kasus ini benda tersebut akan mengalami pertambahan kecepatan gitu. Pertambahan kecepatan ini dipengaruhi oleh yang namanya percepatan. Nah, oke. Sekarang kita coba ya, apakah benar pertambahan ini dipengaruhi oleh percepatan? Oke, sekarang kita coba. Ini kan tadi percepatannya 1,2 ya. Sekarang kita coba naikin. Misalkan ya kita ambil 2,4 ya, jadi 2 kali lipatnya. Kita lihat. Nah, lihat pertambahannya itu akan jauh lebih cepat. Lihat, ya kan? Tadi kan gradiennya lebih kecil. Sekarang gradiennya semakin besar. Yang artinya pertambahannya pun, pertambahan dari kecepatan awal-awalnya itu akan semakin besar gitu. Lihat pertambahannya semakin besar. Nah, berarti terbukti ya, ternyata percepatan itu mempengaruhi kecepatan akhir dari suatu partikel. Nah, namun ya kalau kita lihat dari grafik ini juga, ternyata bukan hanya percepatannya aja nih yang mempengaruhi, ternyata ada waktu gitu. Karena kalau kita lihat dari grafik, ini kan grafik kecepatan terhadap waktu ya. Jadi pada saat waktunya itu adalah sama dengan 0 di sini, kecepatannya itu adalah 2. Oke. Namun pada saat waktunya itu adalah 10, misalkan di sini ya, 10 second di sini, kecepatannya itu berbeda gitu. Jadi adanya perubahan kecepatan itu juga dipengaruhi oleh waktu juga gitu. Jadi kecepatan akhir itu juga dipengaruhi oleh waktunya. Nah, namun itu balik lagi ya. Semuanya itu balik lagi kepada percepatannya yang menjadi
ujung tombak dari GLBB gitu, yang menjelaskan mengapa suatu benda itu dapat mengalami perubahan secara beraturan gitu. Jadi kalau misalkan nih V-nya kita naikin ya, ini kalau V awal kita naikin, oke, ya percepatannya kita naikin juga ya, lihat, nah maka nilai V akhirnya pun akan berbeda gitu. Jadi V awal itu juga akan mempengaruhi V akhirnya, seperti itu. Ya, tuh. V awal dia akan mempengaruhi V akhirnya. Nah, jadi yang mempengaruhi dari GLBB ini, kita dapat kesimpulan bahwa ada V awalnya, ada percepatannya, ada waktu, dan juga ada lintasannya. Seperti itu. Karena kan memang, kenapa lintasan itu juga mempengaruhi? Karena ketika kita berbicara mengenai waktu, maka kita akan berbicara juga mengenai suatu lintasan. Gitu. Karena kan saat lintasannya semakin panjang, maka waktunya yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut kan semakin besar juga gitu ya. Jadi kan hubungannya itu berbanding lurus. Sehingga kalau misalkan si T-nya ini atau waktunya ini mempengaruhi V akhir, maka si lintasan pun juga akan mempengaruhi V akhirnya juga, seperti itu. Nah, jadi nanti biasanya ada 3 rumus utama dalam GLBB, yakni adalah seperti ini. Nah, oke. Itu dia untuk GLBB. Sekarang kita akan masuk ke GMB, gerak melingkar beraturan. Nah, jadi pada saat suatu partikel ya, dia bergerak, dia diberi kecepatan linear, namun ada gaya yang menariknya ke pusat. Nah, maka partikel tersebut akan bergerak secara melingkar. Ya, gitu. Jadi pada saat partikel memiliki kecepatan linear, namun dia ditarik ke pusat rotasinya, maka dia akan mengalami suatu gerak melingkar. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai gerak melingkar, oke, ada pusat gitu ya. Artinya kita juga akan membahas mengenai yang namanya sudut gitu. Jadi pada gerak melingkar itu ada yang namanya perubahan sudut. Nah, perubahan sudut ini akan dipengaruhi juga oleh waktu. Jadi perubahan sudut yang dipengaruhi terhadap waktu gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kalau misalnya kita berbicara mengenai sudut, ya kan, dia kan berubah secara periodik. Oke, sehingga membuat grafiknya itu adalah suatu grafik sinus terhadap waktu. Gitu. Karena memang dia itu berubah secara periodik. Jadi bentuk grafiknya itu adalah suatu gelombang. Jadi bukan garis lurus, melainkan suatu gelombang sinus seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada amplitudonya, lalu juga nanti ada yang namanya kecepatan sudut yang mempengaruhi besar dari radiannya ini. Seperti itu. Nah, namun kalau misalkan ini kan tadi kita mengkajinya dari bentuk sudut ya, dari perubahan sudutnya. Tapi kalau misalkan kita mengkajinya dari kecepatan linearnya nih, dia akan sama dengan GLB gitu. Kecepatan linearnya itu kan konstan. Tapi yang berbeda adalah arahnya. Lihat, arahnya ini yang berbeda. Arah dari V-nya itu berbeda ya kan. Ada yang ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Nah, baru balik lagi. Arahnya berbeda, namun V-nya itu nilainya itu tetap konstan, tetap 5 gitu. Jadi pada saat T-nya 0 itu 5, T-nya sama dengan 10 juga tetap aja 5 gitu. Karena memang pada GMB, gerak melingkar beraturan, tidak ada percepatan yang mempengaruhi. Tidak ada percepatan yang mempengaruhi gerak dari partikel ini gitu. Sehingga itulah mengapa suatu benda dikatakan bergerak melingkar. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke topik yang keempat, gerak jatuh bebas. Jadi pada dasarnya, gerak jatuh bebas terjadi ketika suatu benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Gitu. Nah, yang mempengaruhi gerak jatuh bebas itu ada yang namanya percepatan gravitasi. Gitu. Nah, sekarang kita akan menguji ya, apakah benar hipotesis kita itu ya. Kita akan menguji hipotesis kita.
yang mengatakan bahwa percepatan gravitasi itu mempengaruhi kecepatan akhir pada gerak jatuh bebas. Oke. Ini V awalnya 0, oke. V awal dari partikel ini 0 ya. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan gravitasinya menjadi 3. Nah, kita lihat. Oh, ternyata kecepatan akhirnya menjadi 39 satuan per second. Oke. Ternyata percepatan gravitasi ini mempengaruhi ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat hubungannya. Apakah dia mempengaruhinya itu berbanding lurus atau terbalik gitu ya. Sekarang kita akan coba. Oke, kita taruh di tempat yang sama dengan ketinggian yang sama tadi. Segini. Nah, namun percepatannya kita naikkan menjadi misalkan 5 ya. Oke, kita coba. Oh, lihat. Ternyata kecepatan akhirnya berubah menjadi 50 satuan per second. Dari sini kita dapat kesimpulan ternyata percepatan gravitasi dengan kecepatan akhir pada gerak jatuh bebas itu berbanding lurus. Yang artinya pada saat percepatan gravitasinya semakin besar, kecepatan akhirnya pun akan semakin besar pula. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba. Ini kan kalau kita perhatikan kan grafik ini, gerak jatuh bebas itu sama dengan yang ada di grafik gerak lurus berubah beraturan, ya kan, GLBB tadi. Ya kan? Hanya yang membedakan adalah nilai V awalnya itu adalah 0 di sini. Karena memang dijatuhkan, artinya belum ada kecepatan apapun gitu. Nah, sehingga kita akan coba nih, apakah ketinggian itu mempengaruhi juga gitu ya. Oke, kita akan coba. Nah, lihat dengan percepatan gravitasi yang sama 5, kita akan taruh dia di tempat yang lebih tinggi gitu ya. Kita akan taruh dia di tempat yang lebih tinggi. Oke, di sini kita mulai. Nah, lihat ternyata kecepatan akhirnya semakin besar gitu. Yang tadinya 50 menjadi 55. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan ternyata kecepatan akhir dengan ketinggian pun itu berbanding lurus gitu. Jadi kalau ketinggiannya semakin besar, semakin tinggi, maka kecepatan akhirnya pada saat benda menyentuh tanah pun akan semakin besar seperti itu. Nah, itu adalah presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih untuk antusiasnya. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada pengucapan yang salah ataupun kekeliruan, dan kiranya presentasi ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam mempelajari kinematika secara dasar seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.